komen, subscribe, dan pencet tombol merah. Jangan lupa ya. Hari ini kita lagi kumpul-kumpul iseng-iseng ngobrol-ngobrol, ternyata udah kita bikin ngobrol-ngobrol. Tapi nggak kerasa loh, Rans itu dari rumah yang di ujung, nah, sekarang lagi direnov. Ternyata tadi lagi flashback dari aku sama Gigi. Kan Instagram, YouTube, dan lain-lain itu pertama kali cuma mengabadikan Gigi lagi hamil. Iya dong, Instagram iya sayang. Oh, Instagram Iya dong, Instagram kan mulainya kan dari situ kan. Dari kamu yang olahraga yang Enggak, di rumah bukan sakit itu. Iya. Itu zamannya jadi suci. Itu enggak Lemon. Instagram, coba komen. Instagram dulu kamu pas lagi melahirkan. Jadi dulu aku juga tahu. Lagi lahiran dulu. Enggak, waktu kayaknya sebelum deh, kayaknya waktu AA mau buat Instagram itu ngomong sama aku kan waktu masih di mana? Di itu. Dari CTI. Potongin kuenya aja itu ada kue-kue di situ. Ya. Jadi ngomongnya ini buat Instagram gimana sih gini gitu. Saya buatin Instagram. Dulu cuman lip sync itu loh. Iya. Nah, Kenapa lapar akhirnya banget? Sumpah. dari Ini gak ada yang mau makan, bukain lagi nih sate. Gigi hamil, Rafathar. Nah inilah Rafathar, sini sayang, anak pertamaku sini. Inilah anakku. Halo. Inilah anak pertamaku. Tuh sekarang udah sebesar di sini dong. Nanti lihat video-videonya. Enggak, dia suka nonton video di official. Tapi papa juga suka sedih tahu. Suka malam-malam kalau mau tidur tuh sekarang ngeliat, ya Allah Rafathar udah gede, umurnya mau 11 tahun. Demi Allah. Jadi kadang tanya sama mereka kalau Rafathar udah tidur, papa liatin. Apalagi yang waktu Rans. iya. Bener. Waktu Rans the World, jalan-jalan keliling dunia itu kan ada lu ya? Ada lu ya? Ada lu ya? Jadi keliling dunia. Biasanya papa sih duluan. Enak aja, enggak kalau papa pulang Enggak. kerja malam, tanya mama. Aku Di liatin YouTube tuh Rafathar sempet tuh. ada itu si Mang, apa sih? Bang ini si itu Mamang. Mama. Di hari Si Mamang. Mamang. Di hari Mamang. Tapi kan Dari itu, si mama. tapi Sama ini dulu. belum tim yang ini belum. Ronald. Kan Ronald. Kan Udah. Video pertama itu video Erajin ya Mbak ya, yang baju baju loh. Tapi kan Rajin. abis itu banyak vakum, maksudnya belum kayak sekarang, belum. Terus ada Rafathar. Setelah itu kita Kenapa lu lapar ya Ki? Mau lihat sate gue pengen lo ya? kita mengabadikan di rumah itu tuh penuh kenangan banget ya Rafathar. Lahir Enggak, akhirnya nggak di situ, lahirnya di Kapitol. bukan dari Rafathar. Oh ya kan Rafathar lahir di Kapital. Udah gitu, Rafathar nggak- setahun baru karena aku punya janji sama Marita dulu. Ya setelah menikah sama Gigi berapa bulan, setahun, 6 bulan atau setahun lah. Akhirnya Rafathar pindah ke sini. Tapi waktu itu Rafathar pindah ke sini setahun. Jadi setahun, Rafathar kecil, habis gitu juga Nisha, ya kan? Hah? Nisha kan ke sini kan? Oh iya. Nisha bareng Nanas ya? Ya iyalah, Nanas sama Mama. Saya sampai lupa. Mama Ami ya? Iya. Oh iya, jadi Mama Ami, Nisha, Nanas, dia semua di sini. Jadilah Rans Family. Mama Rita kan kadang datang ke sini. Itu Rans itu di awal-awal tuh kayak bener-bener kita dari perusahaan keluarga, dari garasi kantornya cuman ada. Arul Lemon Midun. Oh ini dulu ya? Siapa sih sebenarnya dulu itu? Lemon, Midun, pindah. Berarti Arul itu yang pertama. Pas Lemon. Kembarannya Boril, ini kembarannya Iya, Boril. Boril, Dia pengen sebutnya Boril. Lemon Ngefans Boril. banget. Dia cita-citanya bukan foto sama Raffi Ahmad, sama Ariel. Ini karyawan Lemon, 00. Ini karyawan 00. Lemon dulu ah. Lemon. Lemon dari sama Trans TV. itu kita. Ya sebelumnya. Kita tuh sama- Ada yang di sebelumnya. Ada yang Suki sama Lemon. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya dari dulu akhirnya ya udah dari dari Lemon, Arul, Midun. Iya. Waktu itu ada Bertiga. Aan. Enggak, Iya. jadi tuh waktu itu kan Gimana emang sih? kita enggak. Coba jadi- ini lagi flashback aja nih. Jadi tuh kita awalnya tuh dulu bikin, maksudnya si channel YouTube itu emang udah ada, bener kan? Tapi lebih kayak buat promosi. Kita dulu kan punya bisnis air Jeans, terus ada Chips Taro gitu-gitu buat buat apa namanya, behind the scene-nya, ya kan sama si Mamang. Terus udah gitu, udah tuh jarang nge-vlog lagi. Terus tiba-tiba nggak lama kamu ketemu Aan tuh tahun 2017 ya. 17. Aan terus kayak waktu itu tuh, Aku mau bantuin dia. ya. Ada satu dan lain hal, Aan lagi punya masalah, udah gue bantuin. Aan akhirnya sama Udah, kita mending seriusin ketemu aja Abrar. Nggak nge-vlog, seriusin aja Iya, bikinnya gitu. serius. Tapi kita Terus dia juga- nge-set up. Maksudnya kan kita kan dulu cuman punya satu doang kan. Maksudnya kayak Di garasi. terus habis itu dia ngesetin ini kalau mau buat nge-vlog
perlu beli komputer aja satu, terus ini kamera ini aja. Terus dia bilang ini ada editor Midun, ya kan? Midun Family. Aja. Nah kalau ini emang kita udah kenal duluan gitu ceritanya. Jadi yang di garasi dulu, ada Midun, ada Lemon, Pakai kipas, ada Arul, gitu kan. Ada kipas angin. jadi cuman garasi itu bener-bener garasi pakai kipas angin pakai komputer. Bayangin garasi yang sederhana dipasangin kipas angin, waktu itu komputer cuma Sebelum punya tempat satu. Zumba tuh dulu. Satu sempat juga panas-panas. Iya. Kamera cuma 2. Kamera cuma 2, Kecil. kamera kecil. Biasa. G7. Dan Karena- pertama aku pakai itu nge-vlognya pakai handheld sendiri kan. Iya. Maksudnya pakai tangan. Enggak kadang-kadang Lemon datang. Iya. Tapi kamera gede ya. Oh iya ya pegang sendiri. Iya. Pakai ini kameranya Lemon ya. datang kalau kita ada acara gitu kan, Lemon Iya. datang. Datang pakai motor dulu. Kenapa? Sekarang udah punya mobil? Alhamdulillah. Udah punya rumah? Alhamdulillah. Woi, udah punya mobil? Udah punya rumah? Woi. Nah kalau sama Abrar akhirnya masuknya kapan ya Abrar itu ya? Kayaknya beda 3 bulan deh. 3 bulan dan Februari. Karena gue dulu sama Abrar itu di Dahsyat, jadi kenal sama Abrar dari 2010 kali ya. Dulu di RCTI acara Dahsyat bareng. 2008. Sorry 2008. Terus ada sesuatu dan lain hal, Abrar gimana ya berhenti setelah berhenti dari Dahsyat. Dia sebenarnya juga nggak niat juga kerja sama gue juga sebenarnya. Gue cuma dia lagi pusing aja, udah lu ikut Ya gue. sama ini juga. Ya, gue juga kan, gue cuma niat itu. Jadi gini ya. Ini percaya nggak percaya? Rans itu terbentuk orang-orangnya karena gue cuma pengen ya udahlah kayak sama Aan itu, dia lagi ada kesulitan waktu itu. Kesulitan ya adalah kesulitan lah. Udah Jangan- perusahaan lo yang jangan- itu selesaiin aja. Daripada nanti ribet, udah lu ikut sama gue, kita bantuin. Hanya mau bantuin dia. Setelah itu sama kayak Abrar, udah lah Brar, lu mau kerja di mana? Udah gitu, dia juga sebenarnya nggak niat juga kerja Rans kayak apa dia bilang dia bilang gitu. Enggak, tapi akhirnya jadi sebenarnya gitu. Dulu juga lu dia juga sama. Udah mau pindah. Saya juga nggak niat ya udahlah. Nggak, masih ada WA-nya dari AA dulu, tapi udah nggak ada sekarang. Di WA mau kerja sama gua nggak? Ya udah lu masuk pekerja karena kan di sana katanya diomelin mulu. Dia diomelin mulu katanya nggak kuat. Sama partner gue. Dia diomelin mulu. Wah, nggak kuat Wah, gua nggak bisa Rick. Ya udah lu mau kerja sama gua kan gitu kan? Awalnya kan gitu kan? Dia dimarahin mulu, lu dimarahin mulu dong. Iya, Ya udah ngomong aja iya kan ada ditet namanya. Ayo udah Mon. Udah lu kerja sama gue. Kalau sama lu Iya dan gara-gara profil. gara-gara berdua lu juga ngomong kan. Dimarah-marahin mulu kan. Profilnya sarapannya tiap hari kata-kata kasar terus. Nggak diperjelas lagi. Jadi diomelin, diberhentikan dengan hormat. Sambil dimakan roti. Lalu Aan juga waktu. Jadi awalnya tuh kita memang hanya ya sudah. Bukannya kita gimana-gimana, ya ada hati udah deh, udah baik aja sama orang. Tapi gue bilang ya udahlah bro. Tapi kalau ada kerjaan lebih baik dari satu hari, gue bilang, lu sama gue dulu. Kalau ada kerjaan yang lebih baik dari gue, nanti dan lu udah nemuin silahkan aja. Yang penting kan lu tetap ada ini kan gitu kan. Jadi itu yang gua nggak pernah lupa waktu siaran. Ya udah nanti lu kalau dalam perjalanan ada kerjaan yang lain nggak apa-apa. Terus dalam hati gua langsung bilang, wah baik banget nih, cuma buat nyelamatin supaya nggak nganggur gitu sebetulnya. Kenapa? Kenapa? Dan gue juga waktu itu, gue itu tahu kalau Amat sih. namanya misalnya Kenapa orang kayak dimarahin sih wajar. Ya, Gue juga yang sekarang baik jadi ya, suka Ma, marah-marah. ya. Tapi marah tuh kalau kita keluarin kata-kata kasar. Janji. Lu udah jarang sih marah-marah. Enggak sekarang. Janji ya. Dulu nggak pernah. Sekarang nggak ada sering. Cuman nggak apa-apa kalau marah itu wajar. Cuman kalau waktu Lemon sama Aro bilang ada kata-kata kasar, gue nggak suka. Ya. Gue tuh kalau bisa dimarahin misalnya ada keluar kata-kata kasar tuh nggak suka. Jadi si Lemon sama Arul, kemarin Lemon sama Arul tuh ya udahlah lu ikut gue aja gitu loh. Terus tiba-tiba masuk Rizky, masuk yang lain. Nah kalau Rizky yang paling niat Iya, niat. Lu paling niat. Interview sampai sama Bang. Enggak, soalnya kan kita nyari, soalnya sebenarnya sebelumnya kok finance tuh yang pegang aku, tapi gajian jadi telat mulu. Soalnya kan ya suka-suka gue kalau inget gitu kan. Tapi kebanggaan kita dulu transfernya Mandiri Stakina bukan OPT. Soalnya kan kayak misalnya ada apa tuh masuknya kan ke rekening pribadi. Karena dulu Raffi tuh masih lebih sering syuting TV. Jadi dia bilang kayak ya udahlah kalau YouTube kamu aja ngatur buat kamu aja gitu. Ingat kan? Dia ngomong Ya gitu. karena gue dulu ngerasa kan, gue udah syuting 1 hari 3 stripping ya kan. Dahsyat, Aku nggak Facebooker perlu, itu buat apa. kamu aja, kata dia Nggak gitu. perlu lah setiga udah. Jadi kalau ada uang masuk tuh masuknya ke rekening Ngeliat pribadi. YouTube dulu apa? Saya udah sehari 3 Iya kan? TV, over Pokoknya ada. kalau dapat Gue buat kamu aja. AdSense kan masuk ke Iya. rekening gue kan. Nah, terus tapi kan jadinya bulanannya suka kayak
lupa token apa di mana, token di mana, itu di Kan mana. dulu colek-colekan, kemarin itu kita udah jadian belum? Belum kan? Oh Udah, iya. lu WA Mbak Gigi deh. Dan gue nggak mau ngurusin karena bukannya apa. Wah, sekarang udah ada tuh dari Rafathar, Rayaza, Lili, bayang nggak jadi rame. Tapi ya itulah Terus kira-kira. lupa, enggak, abis itu kita ngomong, kayaknya kita perlu orang finance deh gitu kan. Iya. Waktu itu sebelumnya ada final tuh dari magang ya. Oh iya. Iya, iya. Kita cari orang magang, karena dulu kita Final. ada. Udah nikah dia sekarang. Udah di Manado sekarang. Udah di Manado. Ya. Terus udah gitu akhirnya inilah gue sama lo ya Mon ya. Iya, jadi Kita LinkedIn nyari di awal. LinkedIn, nyari emang finance. Ada beberapa, terus interview datang ke rumah, datang nih. Ada beberapa orang, Mbak. Akhirnya jam 11 malam. Siapa lu? Ya, kan nggak ada HRD ya, jadi cuma kita aja. ARD-nya kita sendiri. Tapi itu dulu ada rasa bisa juga ya. Ada dulu. Iya di sana. dulu Mbak. Mutia. Mbak Iya. Mutia. Om Haji. Om Haji. Oh ada Aji. Oh iya. Itu termasuk yang lama juga sih. Iya, Om Haji tuh lama. Bareng sama lu sebenarnya kan. Iya, Iya. Mbak. Karena dari sana, Dari dari sana, sana, dari pindahan sana. dari sana. Terus udah gitu ada Rizky baru agak lumayan lah rapi-rapi gitu. Enggak lu galak. Nggak Banyak rempong. masuk sama lu tahu. Rempong dia. Bukannya gua ya. Kata karyawan dia. Rempong. Gitu. Terus baru abis itu karena kita mulai banyak kerjaannya ya Pak ya. Bawel, Rizky bawel. Alhamdulillah gitu maksudnya waktu itu yang penonton. Jadi dari garasi pindah ke rumah sebelah. Yang sana G3. Enggak belum. B3 dulu ya B3. B3. Jangan yang bagus. B3. Terus Gabung kantornya sama Ansori kan, di atas kan Ansori tuh sama dalam-dalam. ya B3 sana iya dulu. kece di atas, ras di bawah. Dulu kosong tuh nggak ada furniture, akhirnya kita nyari barteran. IKEA. Nah, mulai itu tuh. Mulai jadi barter, sponsor, Yes, IG story, apa posting tuh dari situ. Kayaknya itu brand pertama ya. Ya, Akhirnya habis gitu Apa? kita mulai ada vlog-vlog, ada kita bikin sendiri, ada built-in sendiri. Jadi kita membuat ekosistem ini dimulai dari awal cuma mau mengabadikan keluarga, akhirnya ternyata secara itu juga viewersnya mungkin ya ada Ibu Nagita Slavina yang dicintai oleh banyak masyarakat Indonesia. Enggak gitu. Iya sayang. Terus saat itu juga ada Rafathar juga. Ya alhamdulillah waktu juga waktu setelah kita menikah sebenarnya merubah segalanya. Jadi yang didahsyat itu dulu kehidupan saya pribadi kan, gue pribadi setelah menikah awalnya Gigi juga berantem terus. Kenapa sih? Tapi ya memang saya merasa ya karena dulu juga aku begini karena oleh masyarakat sama orang-orang gitu. Ibaratnya kan ya udahlah. Emang hidup saya ini kayaknya separuh hidup saya udah milik masyarakat dari berita, didoain, didahsyat dari waktu itu urusan pribadi, kena masalah apapun didahsyat ada. Setelah menikah sama Gigi, ternyata Gigi juga membawa berkah. Bener kalau mereka itu membawa berkah. Apa ini? Punya anak Kenapa membawa ini? berkah. Jadi Gigi yang tadi juga nggak nyaman dengan Titik-titik. di syuting, akhirnya Gigi mengalah dan mengerti. Ya suaminya mungkin kerjanya kan kayak begitu, dapat rezekinya begitu, Gigi mulai mengerti. Sampai Rafathar mah dulu waktu kecil, sini sayang, waktu kecil seneng, ajak syuting seneng dulu. Tuh waktu syuting diajak tuh seneng. Apalagi Rafathar itu dulu waktu kecil dapat iklan. Ada filmnya kan? Ada filmnya. Terus juga Rafathar ada built-in. Papa sampai papa pernah pinjam uang ke Rafathar tahu nggak? Rafathar tahu nggak? Papa pernah pinjam uang ke Rafathar loh. Tahu. Jadi Rafathar itu alhamdulillah rezekinya didoain sama banyak Banyak orang. Bukan banyak uang, banyak rezekinya. Mama juga banyak Ya, karena dulu rezekinya. nggak Kalau karena- didoain banyak orang. Iya, karena sebenarnya kalau anak-anak syuting itu kan Kita nggak pernah selalu paksa. bilang kan, nggak satu nggak pernah dipaksa, yang kedua. Dulu selalu waktu kecil mau syuting, sekarang mau syuting nggak? Oh, mau Bukan. syuting. Dulu kalau misalnya mereka dapat iklan atau misalnya syuting itu memang apa kita sisihin emang yang bener haknya dia, jadi nggak kita campur sama punya kita dan nggak masuk ke Iya. perusahaan kalau yang mereka gitu. Dan juga habis itu berkembang lah, pindah ke rumah sebelah. Di rumah sebelah itu, ini kan aku waktu itu cicil nih, beli rumah itu cicil. Rumah yang di sebelah sana, Sebelum terus itu ya? rumah yang di Sebelum tengah, COVID ya sebelum COVID, rumah yang di tengah, Sampai di situ. sampai tanah ini nih, rumah yang itu tadi kan tanah kosong. COVID. Nih, rumah tengah itu akhirnya, kenapa sayang? Aduh, kesian, aduh. Ini akhirnya sampai ada Lili deh. Pokoknya nanti kita cerita panjang. Jadi rumah tengah itu bingung kan mau dijadiin apa, akhirnya dijadiin kantor.
dijadiin kantoran. Karena tadinya karyawan dari 4 ke 5 ke 20 ke 30 ke 40 ke 50. Dan nggak lama kantor di situ terjadilah COVID. Nah COVID itu memang alhamdulillah kita masih bisa survive. Kita juga banyak teman-teman kita yang kesulitan, tetapi dengan kita ya itulah ide kreatif. Akhirnya gue juga merasa, aduh ada karyawan banyak, nggak boleh ada satupun yang lay off. Waktu itu nggak boleh, kita fight. Dan waktu itu kan kita tahu ada yang namanya WFH. Akhirnya karena kita di rumah, kita bagi-bagi tuh ya kan, 20 seminggu ya kan, 20 nggak boleh pulang seminggu. 20 orang ada 25 orang nggak boleh pulang. Sama setiap hari di swab 20 sampai 25 orang nggak boleh pulang. Jadi kita jadi waktu itu ya udah deh gini. Karena Kan waktu nggak itu boleh rame di iya, komplek. vlog itu alhamdulillah rame. Jadi sebelumnya setiap hari Sabtu Minggu aku tuh udah kayak pasien di jam 6 pagi sampai jam 12 malam 1 jam 2 jam tuh artis baru, influencer lama baru, influencer top semua datang. Ya udah kita terima aja, alhamdulillah jadi berkah. Sampai pas lagi Covid, ya karena dibantu sama teman-teman makanya aku mau collab sama siapa aja aku masih terima lagi Sabtu Minggu tuh. Pokoknya Sabtu Minggu itu syuting 2 hari bisa stok seminggu. Ya kan? Benar. Tapi dengan berbagai macam ini akhirnya kalau nggak kita keluar satu minggunya yang kita terima tamu gitu kan. Saat Covid di mana kita sebelum Covid itu kita melakukan Runs the World dulu. Jadi waktu itu ada satu momen di mana karena gue ngerasa lagi pengen istirahat, pengen punya waktu sama Gigi, sama Rafathar. Udah deh kita cuti yuk. Dan kita jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan tuh pengen spend time karena dari nikah sampai sekarang kayaknya nggak punya waktu sama kamu kan? Sampai sekarang. Sama kamu dan Rafathar. Rafathar sini, ingat terus dulu nggak sayang? Akhirnya sini. Waktu itu akhirnya pergi Aa lah. pernah keliling dunia tau nggak A? Aja belum pernah. Aja belum pernah. Aja sini. Jadi waktu itu. A pernah keliling dunia Sini, tau? sini. Pernah ke Australia aja belum pernah. Ya jadi banyak tuh sama Rafathar tuh kita keliling dunia. Tuh umur berapa ya waktu itu ya? Itu kalau nggak salah 3 tahun. Seumur aja ya? Bang ini sebenarnya apa? 4 atau 5 tahun. Terus kita Transnesia sama Runs the World. Jadi aku cuti istirahat karena pita suara. Satu karena waktu mana sama pita suara aku udah habis. Antara dua mau dioperasi atau istirahat. Istirahat nggak boleh ngomong. Akhirnya pergilah sama Rafathar sama Gigi kita Runs the World. Kita bikin Transnesia. Itu rezeki. Ada tiket.com. Ada tiket.com. Sama ada Adlink waktu itu Mayora. Karena Adlink sebelumnya Mbak Nadia sama Mas Irsan memberikan kita banyak milihin. Akhirnya aku ngomong sama tiket.com sama waktu itu ada Pak George, ada Pak Gary, ada Pak Dimas, ada Bro yang dari web itu satu. Calvin. Ada yang satu lagi foundernya ada 3. Oh ya sini. Aduh bro, maaf bro, lupa nama bro. Udah lama gak ketemu. Satu lagi ada Mbak Ica. Ngobrol tiket.com akhirnya kita mau istirahat. Oh ya udah kalau gitu. Karena tiket.com waktu itu boleh nggak yang Transnesia kita keliling Indonesia dengan jalan-jalan. Ya bukan jalan-jalan sih liburan tapi sama ada napak tilas. Masing-masing dari Raffi, Mbak Gigi. Iya, ke Bandung. Oh iya ke Bandung, sekolah aku ke Lalanya Rafathar ke tempat kelahirannya, ke Padang, tempatnya Gigi. Terus akhirnya kita ke beberapa titik baru kita 3 minggu lah ya kita di Indonesia. Sebulan di Indonesia, 3 bulan di luar negeri. Akhirnya kita pun support. Udah. Sama waktu itu juga Telkomsel juga support. Kaget kita ada Telkomsel, waktu itu ada tiket.com, ada Mayora Group pertama kali sama Mbak Nadia Adlink dan Mas Irsan itu Pak Andre dari Mayora percayakan kita pertama kali konten digital yang diberikan udah setiap hari ada build-in-nya ini karena waktu itu ya YouTube tuh lagi bagus-bagus ya kan. Kita viewership bisa 20 juta, 15 juta, Instagram kita lagi bagus, alhamdulillah. Sama itu tambahannya Bu Maya itu kan sama Bu. Kalau itu Mbak Maya yang sekarang jadi dirutnya Injernie. Bapaknya itu namanya Pak Haji. Pak Haji itu kenal sama udah temennya Mama Rita lah. Nah itu kalau Mbak Maya Watono agensinya namanya Dwi Sapta. Dwi Sapta itu klien pertama. Iya. Klien pertama kita dulu sebelum Adlink Mbak Maya dulu. Mbak Maya. Bilkom pertama. Ke Jepang waktu itu. Jadi sebelum Transnesia. Akhirnya dari sana kita keliling dunia.
Jadi kelilingnya itu kita juga mengabadikan momen-momen, dan memang itulah yang namanya momen, kenangan, kesempatan itu nggak akan bisa terlupakan. Kita tadinya masih mau lanjut terus tuh, tiba-tiba COVID. Pulanglah kita, dan terakhir kita dari Cina ya. Umroh tadi. Enggak kan dari China, kita kan Nggak ke umroh. Cina kita. Enggak, kita ke dekat enggak ya? Oh dari itu. Dari Maroko. Virusnya dari China. Oke. Jadi kita udah keliling, nggak keliling dunia sosial, Eropa udah, Asia udah. Tinggal waktu itu kita mau ke Afrika atau mau ke Amerika. Enggak mau ke Afrika. Afrika. Sebenarnya Afrika itu kita udah siapin, jadi udah ada beberapa visa Kenya kalau nggak salah sama Afrika Selatan. Tapi karena waktu itu tambah parah, jadi kita mutusin, jadi kita pulang lebih cepat. Iya. Seperti itu. Dan akhirnya kita pulang pas umroh, udah deh kita pulang aja. COVID pulang ke rumah, ya kan? Saat COVID pulang ke rumah, Covid tuh pulang, kita ingat banget tuh, itu tuh kita tuh sampai Jakarta itu beberapa hari sebelum akhirnya lockdown waktu itu. Iya. akhirnya lockdown. Nah itulah yang membuat kita karyawan tuh ada Abis 50 pergi ya. jalan-jalan tiba-tiba Lockdown. Jadi kita putar otak dan di rumah. Nah itulah alhamdulillah di rumah kita konten tiap hari masih bagus. Jadi ada 50 karyawan, kita coba putar otak, udah 25 stay seminggu 2 minggu. Ntar nginep. Enggak, waktu itu pernah juga tahu yang lebih parah adalah itu gantian gitu. bukan yang parah tuh waktu aku kena COVID waktu lagi hamil Rayanza. Oh iya, aja iya waktu mama hamil, aja di perut mama. Terus nggak mama lama, kena COVID. Gak lama semuanya. Nangis terus takut meninggal. Ya kamu kan bikin stres ya orang ya. Bukan, soalnya waktu itu memang lagi parah Delta. Terus kayak gitu nggak lama Rafathar kena, kamu kena, terus tiba-tiba pada kena. Yaudah deh, dibanding kena sama keluarganya di rumah, pada nginep kita Ya jadi itu gara-garanya dia. nginep di rumah semuanya, udah kayak rumah sakit kita. Tapi di situ kita tetap kerja. Kalau saya nggak pernah, gue sehat di kepala saya kan nggak begitu. Nggak, kamu sehat-sehat tiba-tiba hari keberapa? Halo, masuk kamar gitu. Sudah masuk kamar, halo, kata dia gitu. Tapi ya itu alhamdulillah kita Nah, gua bersyukur kena itu. juga. Ya mungkin karena kita terus berinovasi, justru waktu COVID itu kita digital berkembang. Kita bikin rekor muri di situ. Rekor muri kita bikin, banyak yang kita bikin, dan akhirnya adalah MTech Apa itu Group. makanan apa? Tuh mau makan nasi nggak guys? Aduh, Itu nambahin waktu lagi COVID itu kalau nggak salah kita tuh bikin event namanya 3 hari live terus iya. 31 Sahabat muri. 32 jam. Ditutup ada Ari Lasso, Ditutup pada hari Rasul Rizky Febian. Rizky Febian. Boleh aja Semara juga yoga. Gue yoga dilalatin gue. Saat itu streaming belum Belum ada streaming, itu. kita dapat rekor. Oh iya muri. belum. sekenceng itu. Ya. Jadi kita salah satu yang pemulai salah satu. Ya. Akhirnya setelah dari sana, alhamdulillah kita growth, kita udah mulai ada snack pelan-pelan. Nah tiba-tiba ada beberapa perusahaan besar yang menawarkan kita 2021 bukan private investment. private investment. Ada A, B, C menawarkan dengan valuasi yang bagus lah. Di situ juga waktu itu Om Doni Oscari ya. Nggak, sebenarnya sebelumnya. Dia sebelumnya Om Doni itu masih belum. Waktu itu ada salah satu perusahaan baru keluar lah dia. Om Doni, Om Nyokap itu bantu-bantuin kita dulu. Nah, dia salah satu. Dia tapi pinter, Nggak, Om gini Doni loh, pinter. itu Om Doni, Pak Tanto itu salah satu yang ngajakin kita ngobrol terus Iya. kayak Ayo kita ngomong, gedein. Kayaknya ini mah bisa di scale up, bukan cuman kayak bisnis rumahan, tapi akhirnya kita bantuin gitu. Berantem. Nah semenjak itu tuh kita tuh kayak jadi terbuka lah gitu, kayak ini kayaknya bisa dijadiin sesuatu yang lebih serius, yang lebih bisa sustain ke depannya gitu. Karena kita kan percaya ya namanya popularitas itu tuh kan nggak selamanya gitu. Nah dari situ ada beberapa visi juga. Ya. Ada beberapa visi, ada beberapa perusahaan besar. Iya Iya kan, beberapa visi ke sana, terus ada yang datang ke rumah, kita jamu di rumah, meeting itu prosesnya panjang. Akhirnya kita berjodoh sama IEG, salah satu anak perusahaan dari MTech gitu, suatu perusahaan media yang besar gitu, salah satu besar Indonesia. Akhirnya kita menjadi satu keluarga lah gitu. Menurut aku salah satu yang berjasa gitu kita sampai sekarang itu adalah Om Doni dan Pak Tanto, karena waktu itu Pak Tanto kan udah kenal lama juga. Ya, sama Pak Tanto kamu. kan dari dulu, Pak Tanto itu Jadi dari dulu di semua. RCTI ke
Emtek, terus aku udah kenal lama. Om Doni, Pak Tanto tuh salah satu yang banyak bantuin kita. Jadi dari awal tuh yang ya salah satu yang membuka mata kita kayaknya ini bisnisnya bisa dijadiin sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu kita diajak sering ketemu gitu ya, ngobrol gitu. Ini tuh bisa gini, bisa gitu, bisa nanti kayak gini. Akhirnya itu salah satu kenapa akhirnya kita tuh punya visi misi. Kayaknya kita bisa jadi perusahaan publik dari suatu hari nanti gitu. Tapi waktu itu kan masih di awang-awang gitu ya. Tapi waktu itu tuh aku pribadi tuh ngerasa ini tuh kan perusahaannya perusahaan rumahan banget ya, yang gimana gue gitu. Dan semua yang kumpul itu tuh waktu itu tuh ya ada yang nggak sengaja, ada yang kita cari. Itu tuh kalau misalnya kita mau bermimpi-mimpi berangan-angan jadi perusahaan besar, jadi perusahaan publik gitu, itu kayaknya masih jauh banget gitu. Terus kita nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi waktu itu yang aku inget tuh, waktu itu aku ngomong gitu sama Pak Tanto, sama Om Doni, aku ngomong, ya tapi kalau kita mau punya mimpi kayak gitu, kita kayaknya harus dibantuin deh gitu. Terus nggak lama ya, abis itu kita banyak tawaran-tawaran. Dan dibantu sama Om Doni sampai selesai, sampai kita mendapatkan deal. Waktu itu kita banyak loh, ada perusahaan asing, perusahaan lokal, perusahaan asing, perusahaan lokal. Kita harus memilih sampai akhirnya ada perusahaan, ada venture capital. Ada venture capital, banyak banget ya. Dan kita nggak ngerti, bener-bener kita belajar. Akhirnya ada Om Doni, ada Om Doni, ada Pak Tanto bantu kita. Ya bukan Pak Tanto bantu ya, karena ya akhirnya Pak Tanto ya karena kita berjodoh karena bareng sama Emtek. Akhirnya kita memilih Emtek menjadi partner strategik partner dan kita. Emtek, Dan waktu itu memang Emtek memberikan valuasi yang bagus buat Trans. Iya, waktu itu. Nanti deh kamu harus suatu hari harus ngomong ke ya ini ya akhirnya karena kita sebentar lagi udah go public. Jadi kita harus ngomong pertama kali uang kita dapat dari mana itu adalah valuasi yang dimana Emtek invest ke kita dengan membeli saham kita, dengan angka sekian, dengan valuasi sekian. Nanti kalau habis IPO nanti kita biar bicara. Disitulah kita mulai berkembang. Dan alhamdulillah. Jadi saham kita waktu itu dibeli sama IEG ya. Sama IEG. Tapi waktu itu memang bukan majority tetap di kamu. Tapi waktu itu aku tuh bilang gitu, kalau memang kita punya mimpi untuk jadi perusahaan publik ataupun apapun itu jadi perusahaan yang lebih legit lah gitu. Bukan perusahaan rumahan, aku tuh minta dibantuin gitu. Aku berantem dulu sama Gita, aku nggak mau, kata nggak mau begini-begini. Aku bilang, bukan berantem, bukan masalah itunya. Ya aku kamu tuh, kan pengennya sendiri, suka-suka. Bukan, aku tuh kalau untuk IPO aku tuh masih, waktu itu tuh aku kayak ya banyaklah cara lain gitu untuk jadi perusahaan publik. Gigi tuh aku cuma bilang ke Gigi gini, udah deh kamu percaya sama aku. Aku pribadi ini besar, bukannya besar lah, didoain jadi begini. Karena oleh masyarakat didoain, sampai Rans didoain keluarga kita sama masyarakat. Suatu hari karena didoain sama masyarakat, didoain sama orang-orang, terus perusahaan yang nonton juga masyarakat. Kalau suatu hari perusahaan kita dimiliki sama masyarakat, atau go public itu kan dimiliki sama masyarakat, dan masyarakat menerima, dan memang yang kita lakukan benar, apa salahnya? Ya kan kalau masyarakat nanti nggak apa-apa, kita terbuka perusahaan kita sama masyarakat, begini. Ya, tapi tanggung jawab akan besar, nggak apa-apa, hidup itu ada pilihan. Tanggung jawab itu besar kecil adalah tanggung jawab. Udahlah, kita didoain masyarakat, dimiliki masyarakat, kita juga membuat berkah bersama masyarakat. Itu aja gue. Jadi udah kita go public, kita pre-IPO, persiapkan go public. Ya waktu itu setahun, ya ada aja sih, memang Allah akhirnya tahun inilah mimpi kita terakhir dan terjadi di tahun ini, di mana akhirnya akhir-akhir gue berpikir memang suatu hari Rans itu kan tahunnya Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi kan karyawan semakin banyak, dan kalau suatu hari Rans itu juga kan usahanya ada beberapa, jadi kalau Rans suatu hari masyarakat tahu kalau saya, ya, kalau Gigi benar-benar panjang umur. Kalau saya suatu hari udah nggak ada, Gigi udah nggak ada. Nggak, ibaratnya kalau, dan kita juga nggak kalau di perusahaan go public, gue nggak bisa memaksa anak-anak untuk menjadi saya. Saya juga nggak bisa jadi anak-anak untuk jadi Gigi. Jadi kalau suatu hari Rans itu bukan Raffi Ahmad Nagita Slavina lagi, tapi perusahaan yang menjadi legacy, yang nanti juga bisa meng-hire profesional yang menjalankan dengan visi yang sama dengan saya udah nggak ada suatu hari pun Rans tetap hidup dan bisa jadi berkah dan bisa menaungi banyak orang gitu. Amin. Itu sebenarnya target niatnya saya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Orang mau ngomong apa nggak apa-apa, kita selama yang kita lakukan benar, atau juga nggak perlu kita membuktikan ke orang kok.
Yang perlu kita buktikan itu ya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalau membuktikan ke orang, biar orang tahu sendiri. Kalau kita buktikan kepada Allah, Allah yang akan ngasih tahu ke orang-orang itu gitu loh maksud gue. Jadi yaudah kita maju terus, gimana ya hal yang baik pasti akan hasilnya baik. Jadi kalau energinya negatif terus ya akan jadi negatif, gue percaya aja lah. Niat baik aja udah dicatat sama Allah, apalagi kalau kita wujudkan hal yang baik yang itu. Kalau niat jahat udah dicatat sama Allah, kalau udah jahat baru dicatat sama Allah kan gitu. Jadi udahlah kita niat baik dan realisasikan yang baik gitu loh. Jadi begitu sayang. Jadi perjalanan kita tuh cukup panjang dan sampai di mana ya alhamdulillah Rans dan juga banyak lagi saat mau IPO kemarin ada lagi jalan Allah yang lain. Jadi waktu itu COVID, kita menjadi bagus, udah persiapan mau IPO, tapi waktu itu kenapa deh tahun kedua, akhirnya saya dipercaya menjadi ada satu jabatan yang baru, di mana saya juga akhirnya hampir 2 tahun ini lepas dari Rans, karena saya punya tanggung jawab ada kepada ya yang lebih besar buat kemaslahatan banyak orang. Nah kita jadinya kita tertunda IPO-nya, ya akhirnya sekarang lah IPO. Jadi rencana Allah itu pasti akan datang kalau niatnya baik, pasti insya Allah juga di waktu yang baik dan tepat. Jadi buat aku terima kasih buat semua yang udah mendoakan Rans, yang tersebut namanya tadi atau belum tersebut ataupun yang nggak tersebut, tapi buat kita yang sudah mendoakan kita semua tuh sangat berarti sekali. Sampai tadi kita ngelihat dari Raffi sendiri menikah sama Nagita menjadi Rans, ada Rafathar, ada Rayanza, sampai akhirnya ada Lily. Semuanya itu punya kenangan indah buat kita dan mungkin kalau orang-orang dulu bikinnya namanya Rak kalau bisa aja, tapi aku dari dulu udah berpikir itu kalau ngelihat kayak ini, aku tuh suka banget sama Arnold Schwarzenegger, Rambo, sama Disneyland. Cuman mikir Arnold waktu itu jadi Terminator. Sampai sekarang kok aku beli terus mainannya gitu loh. Oh berarti Arnold dari jadi artis sampai tua, sampai sekarang jadi pejabat, sampai jadi apa? Oh orang tahu tetap Terminator. Rambo, Sylvester Stallone, tetap aja Rambonya masih ada. Oh ternyata IP itu namanya IP, aku belajar. Disneyland. Ternyata yang punya Disneyland namanya, benar kan? Disneyland itu Walt Disney. Walt Disney yang punya itu namanya Walt Disney. Walt Disney punya Disneyland. Disneyland punya Mickey Mouse, punya Mickey Mouse, punya Donald Bebek lah, punya inilah, punya itu. Wah berarti bisa kali ya, coba kayak gitu ya, gitu. Makanya kadang ya itulah sering yang kata-kata aku ulang, ya dari pemain sinetron, film, host, apapun itu ya, aku mencoba, nggak pernah mau jadi bintang, jadi langit. Dimana aku wujudkan langit itu ya di Rans, dimana Rans itu Raffi Ahmad itu Walt Disney. Ya boleh dong namanya juga, boleh namanya juga lagi mimpi-mimpi, tapi kan ya itu kan inspirasi. Raffi Ahmad Walt Disney, Walt Disney, Disneyland Rans, Mickey Mouse Rafathar, Donald Bebek Rayanza, ini Cipungland, ini apa? Jadi disitulah aku mulai berpikir rangkanya seperti itu. Mungkin nggak terlalu rapi untuk menerjemahkannya, tapi memang dari kecil itu saya tuh suka berhayal. 10 menit itu pasti udah lompat. Ini kalau ngedengerin ini, tapi ngedengerin ini, itu dari mungkin itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Dan otak saya tuh nggak pernah berhenti berpikir. Ya kadang ada Nagita yang tukang rem, ada mereka juga yang nggak ngomong sama saya, tapi ngomong ke belakang, padahal dia nggak suka. Dia udah tahu lah secara-caranya lah. Cuman ya nggak apa-apa, perlu juga diingetin gitu. Jadi ya alhamdulillah kita udah nyampe di titik ini. Cuma tadi lagi ngobrol-ngobrol karena ini kita lagi meeting persiapan buat IPO. Terima kasih yang udah percaya sama kita, udah ibaratnya ya kita juga akan lakukan yang terbaik, udah sayang sama kita. Segala kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan kita, ya insya Allah niat kita mau baik, kita juga pengen memberikan yang terbaik. Kamu mau ngomong apa? Sama. Kamu mau ngomong apa? Kamu nih Nagita? Ya pokoknya udah lapar ya? Lapar kan lu lihat sate gue di depan? ya semoga kita sama-sama sukses, berkah. Amin. Tadi yang ngobrol-ngobrol aja dari rumah sana ke sini tadi lagi ya. Kata alhamdulillah Rans mudah-mudahan to the moon. Mulai ngobrol sih ya, ngobrol buat teman-teman maksudnya.
Saya pribadi mengenal AA dan Mbak Gigi dan teman-temannya, terutama buat AA dan Mbak Gigi, saya bersaksi kalau mereka tuh orang yang baik, gitu, orang yang sangat baik gitu ya. Dengan kesibukannya Raffi sekarang, dengan kesibukannya Mbak Gigi sekarang, dan pun juga dengan berita-berita yang berkembang sekarang gitu, yang secara kadar validasinya itu tidak dapat dibuktikan secara apapun gitu ya maksudnya. Tapi buat teman-teman semua gitu, kita juga tidak sedang membuktikan apapun gitu ya di omongan-omongan tersebut, cuman dari hati kita yang paling dalam, karena kita tahu Raffi dan Mbak Gigi semuanya yang dijalani Raffi dan Mbak Gigi, mereka adalah orang yang baik gitu. Kadang kita tuh suka sedih gitu kan, misalnya Raffi dan Mbak Gigi tuh balik suka malam gitu ya, terutama Raffi ya. Kalau gue nggak tidur. Gitu, tapi masih banyak sekali berita-berita yang berkembang gitu. Kadang buat kita tuh sedih juga gitu. Nggak apa-apa. Meskipun Raffi dan Mbak Gigi di depan gitu ya, udah nggak apa-apa, biarin aja, cuekin aja segala macem. Tapi di kitanya juga kok bisa sih gitu ya misalnya. Padahal dia tuh seperti itu loh gitu maksudnya. Baik seperti itu loh. Tak kenal sama kata sayang gitu Pak. Tak kenal sama kata Ya, saya, tak makanya kenal saat sama kita go public ini, kita kan udah semakin terbuka. Ya, Waktu saya jadi utusan presiden, LHKPN, semuanya udah saya tuh kurang telanjang apa. Ini Rans, saat kita go public, Nah, ini kita udah bener-bener telanjang juga perusahaan kita. Mana uang yang masuk, mana yang ini. Jadi ya, saya percaya, makanya nggak perlu aku membuktikan ke orang. Niat aku kepada Allah waktu ya Allah, ya itu tadi aku cerita, udahlah kita ini didoain sama masyarakat. Aku dulu waktu jadi artis di Dahsyat, itu bukan jadi acting jadi orang lain, jadi diri sendiri di Dahsyat. Aku dulu pacarnya si inilah, ngapain lah, inilah cerita, inilah tragedi, inilah ini tuh di Dahsyat. Jelek baiknya aku tetap jadi diri sendiri. Dan aku udah buka buat masyarakat. Menikah sama Nagita, kita di live-in. Akhirnya karena saya tahu saya sudah menjadi milik masyarakat. Punya anak, pengen tahu juga kita jadi milik masyarakat. Bukannya gimana, aku cuma menyadari itu bahwa udahlah, aku bisa begini karena masyarakat, didoain masyarakat. Udah akhirnya Rans pun dimiliki masyarakat, kita bangga, kita terbuka buat masyarakat. Kalau kita ada kurang dan salah, saya juga nggak sempurna, tolong diberikan masukan. Ya udah sekarang aku udah dalam tanda kutip udah transparan semuanya. Mudah-mudahan Rans bisa memberikan keberkahan. Dan Rans itu sudah bisa dimiliki oleh seluruh masyarakat. oh kadang-kadang tuh kita suka sedih kolom komen, misalnya suka ada yang ngomongin cuci atau laundry gitu. Ini biar teman-teman tahu kalau ketika kita ngomongin proses IPO itu segala sesuatunya itu sudah melalui proses audit dari perusahaan, dari auditor gitu kan sebetulnya, yang memang menangani per duit-duitan lah bahasa sederhananya gitu. Jadi segala macam revenue yang masuk, pendapatan yang masuk, semuanya udah tercatat semua gitu ya, Ibu Rizky ya sebagai. Iya, jadi kita nggak perlu membuktikan ke orang. Iya. Makanya niat kita ke Allah yang baik, yang nanti juga orang juga bisa menilai sendiri, itu aja. Cuman kadang-kadang suka gitu, Sedih. ada yang nggak apa-apa. Ya, Karena kan kita tahu kan, kita kan ada di dalam perusahaan. Siapapun boleh berkomentar, siapapun boleh bahagia, siapapun boleh sukses. Tapi ya Allah kan Maha tahu. Ya udahlah, kita juga tidak boleh menghakimi siapapun. Ya, tapi kan gue sangat mengerti posisi gue sekarang ini. Ya udah, setiap kali langkah yang mau saya ambil itu pasti saya berpikir plus minus dan lain-lainnya. Gitu aja.